Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada acara Deklarasi dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita nyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Recording in progress. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan di mana setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dan memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pada suatu institusi. Strategi perencanaan reformasi birokrasi di Institut Teknologi Bandung dilakukan melalui pembangunan zona integritas di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika sebagai unit kerja pelayanan percontohan atau role model yang bebas dari korupsi untuk mewujudkan ITB sebagai wilayah bebas dari korupsi, dan juga pelayanan yang prima untuk mewujudkan ITB sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal tersebut dimulai dengan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas yang akan dilaksanakan pada hari ini. Untuk memulai acara hari ini, mari kita dengarkan sambutan Sekretaris Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Ing. Insinyur Wijaya Martokusumo. Kepada Profesor Wijaya kami silakan. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati. Saya mengucapkan selamat datang dan sekaligus terima kasih pada acara pencanangan pembangunan zona integritas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Secara khusus saya juga ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Masrur Latif, Inspektur 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Suitno, Koordinator Hukum Tata Laksana Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, kepada Bapak Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Dr. Andus Dan Satriana, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, tentu saja kepada para pimpinan ITB, tadi saya melihat ada Pak WRK, Pak Abduh, para dosen stay ITB yang saya hormati, tentu juga para tenaga kependidikan stay ITB yang saya hormati, para mahasiswa stay ITB yang saya banggakan, dan juga masyarakat umum yang menyimak acara ini melalui YouTube streaming. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu hadir bersama-sama kami pada acara pencanangan pembangunan zona integritas Sekolah Teknik dan Elektroinformatika ITB atau STEI ITB. Bapak Ibu, ITB sebagaimana diketahui sudah 100 tahun plus hampir setahun nanti pada tanggal 3 Juli sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi teknik tertua ya, yang saya kira sudah banyak prestasi maupun hasil-hasil yang dikaryakan oleh warga ITB dan sumbangannya baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. Pada saat ini khususnya pada situasi pandemi ini kita menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar, yang sangat fundamental untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian atau apa yang kita lakukan atau yang kita kenal sebagai kenormalan baru atau new normal. Ya. Nah, oleh karena itu, karena kehidupan harus berjalan terus, maka ITB bertekad untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai sebuah institusi pendidikan, dalam hal ini menjalankan tridharmanya, termasuk juga melakukan antisipasi, melakukan penyesuaian, dan melakukan perubahan-perubahan dalam proses transformasi yang salah satunya juga disebabkan oleh pandemi COVID, ya, dan juga kita kenal bahwa saat ini kita berada dalam suatu diskursus transformasi industri atau revolusi industri keempat, ya, di mana mau tidak mau perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, ya. Nah, saya kira acara ini, mohon maaf, saya kira acara ini juga menjelaskan bagaimana tekad ITB untuk mengarah kepada reformasi birokrasi yang akan dan telah dijalankan untuk semua unit kerja yang ada di ITB dengan tujuan untuk menggapai apa yang kita kenal sebagai good university governance yang berintegritas, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, reformasi birokrasi ini meliputi 8 area perubahan, ya. Jadi ada perubahan dalam level manajemen, ya. Jadi termasuk juga perubahan mindset dan budaya kerja, ya, deregulasi kebijakan, ya, misalnya seperti yang sudah dilaksanakan ada menyederhanakan peraturan, ya, termasuk juga melakukan kembali penataan organisasi, ya, jadi menyederhanakan organisasi. Saya kira ini menjadi sebuah kebijakan dari Ibu Rektor. Penataan tata laksana, ya, misalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya, yang kita kenal sebagai SPBE. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah melakukan penataan SDM aparatur, ya. Jadi kami sedang dalam masa dalam masa melakukan implementasi kebijakan, misalnya melakukan yang namanya menerapkan apa yang disebut dengan sistem merit sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian 8 area perubahan yang sedang kami pikirkan, yang sedang dilakukan juga adalah penguatan akuntabilitas, ya. Jadi akuntabilitas kinerja melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau yang dikenal sebagai SAKIP. Kemudian
Berikutnya adalah penguatan pengawasan ya. Jadi kami melihat bahwa zona integritas atau ZI ini adalah sebuah strategi dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan ya. Jadi kita dalam hal ini kami senang sekali, bangga dan sekaligus berterima kasih kepada rekan-rekan dari STAY yang bersedia untuk mengambil peran penting ini sebagai sebuah role model ya, sebuah institusi yang bebas dari korupsi, WBK dan pelayanan yang prima, WBBM. Kemudian yang terakhir adalah area perubahan yang menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik ya, misalnya pelayanan prima ya, memberikan jaminan atas terpenuhi kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan ya. Di kami ini ada PPID ITB yang sekarang ini juga sedang gencar kami lakukan penyesuaian dan pengembangan. Bapak, Ibu, dan para hadirin, saya kira peran ITB atas tuntutan peningkatan kualitas pendidikan kampus merdeka dan pelayanan yang cepat bagi mahasiswa ini menjadi sebuah tantangan besar ya untuk mahasiswa dan para pemangku kepentingan ya pada era digital revolusi industri 4.0 ini. Terlebih tadi saya sampaikan juga dalam kondisi yang sangat menantang COVID-19 yang saat ini juga masih belum usai ya, malah justru menimbulkan sejumlah keprihatinan. Juga hal penting yang menjadi pemikiran itu adalah adanya diskursus tentang transformasi digital ya sebagai bagian dari revolusi industri 4.0 ya. Nah, untuk mewujudkan berbagai macam tantangan, menjawab tantangan tersebut serta mempercepat proses reformasi birokrasi, maka pada hari inilah kami melakukan acara pencanangan pembangunan zona integrasi, zona integritas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Diharapkan ke depan juga kita berharap akan ada quick wins yang bisa kita capai ya. Misalnya saat ini kami sedang merintis menginstitusionalisasikan pembangunan ULT, unit layanan terpadu, dan juga ada beberapa sejumlah program spesifik yang dilaksanakan dan dirancang untuk mempercepat terlaksananya proses reformasi birokrasi. Saya kira prestasi-prestasi terbaik ITB baik secara institusi ya, dosen dan mahasiswa yang diakui baik di level nasional maupun internasional dalam kaitan reformasi birokrasi juga penting ya untuk diikuti ya sebagai bagian dari rangkaian panjang proses inovasi untuk masyarakat dalam menjawab tantangan industri 4.0, entah itu masalah yang terkait dengan COVID-19 dan juga tentu saja pemanfaatan teknologi-teknologi yang bisa dikembangkan dan dikontribusikan kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Ibu Rektor memohon kepada Inspektur Jenderal agar dapat memberikan arahan atau sosialisasi terkait zona integritas ini, dan kami berharap bahwa dalam proses ini kita bisa mendapatkan sharing pengetahuan maupun pengalaman ya agar tujuan untuk mencapai University Good Governance ini bisa menjadi lebih cepat lagi. Kepada para pemangku kepentingan, rekan-rekan, kolega, terutama teman-teman dari STAY, kemudian dari tim SPI, ya, kami juga memohon dukungan termasuk dari mahasiswa dan Tendik ya, agar bisa senantiasa mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas di STAY, dan sekaligus pada hari ini Anda semua menjadi saksi dalam pencanangan acara pengembangan
pencanangan pembangunan zona integritas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi kepada panitia, kepada para narasumber, kepada para hadirin, dan khususnya kepada Stay ITB yang sudah beranikan diri dan sudah bersedia untuk menjadi role model, kepada Pak Dekan, Pak Dr. Tutun Johana, dan teman-teman keluarga besar Stay. Saya mengucapkan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih sudah membantu ITB di dalam mengimplementasikan sejumlah rangkaian program. Dalam hal ini adalah program pembangunan zona integritas di ITB. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon Koordinator Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian Direktorat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Suwitno, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Suwitno kami silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Profesor Wijaya Martokusuma, ya, dalam hal ini mewakili Ibu Rektor ITB, dan juga tidak lupa kami sampaikan rasa hormat kepada Pak Inspektur 4, Pak Masrul Latif, ya, dari Inspektorat Jenderal, dan juga Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Prof. Erwan Agus Purwanto, dan juga Kepala Ombudsman, ya, perwakilan Jawa Barat, Pak Dan Satriana, dan juga para wakil rektor, yaitu SPI, SPM, dan juga para dekan, para direktur, dan kepala lembaga yang berada di bawah ITB, dan juga UPT, ya, dan seluruh jajarannya, para dosen dan para mahasiswa yang sudah hadir bersama kami pada hari ini. Bapak Ibu semua, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada hari ini kita dapat berkumpul, ya, dalam acara pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Sekolah Teknik dan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, ya, keberhasilan pembangunan zona integritas sangatlah ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi di mana individu tersebut berada dan dalam melakukan kegiatannya. Hadirin yang saya hormati, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi, ya, dan pimpinan beserta jajarannya yang memiliki atau mempunyai komitmen, ya, untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi. Nah, melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas publik. Nah, Bapak semua, Bapak Ibu semua yang kami hormati, ya, dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, ya, harapan dan dukungan kami berikan kepada STIE, mohon maaf, Stay ITB, ya, agar melakukan beberapa perubahan-perubahan, ya, terutama adalah di 6 perubahan. Nah, perubahan yang pertama kami sangat mengharapkan adalah, ya, mengenai perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan, yaitu Sekolah Teknik Elektro Informatika ITB. Nah, lantas yang kedua adalah mengenai
meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur ya di lingkungan, khususnya adalah di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Nah, lantas juga mengenai yang ketiga, yaitu mengenai meningkatkan ya efisiensi dan efektivitas dari proses manajemen pemerintahan atau proses bisnis yang ada pada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Nah, ini yang barangkali kita harus segera lakukan dan kita harus membuktikan mengenai itu. Nah, lantas juga mengenai ya harus juga membuktikan mengenai meningkatnya budaya kerja dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB yang memang sedang diusulkan pembangunan zona integritasnya. Nah, termasuk juga ya dengan peningkatan capaian kinerja unit kerja. Nah, lantas yang berikutnya adalah mengenai ya yang memang juga harus dilakukan, yaitu mengenai kepatuhan ya terhadap pengelolaan keuangan negara. Ya, karena memang ini adalah merupakan kewajiban dari ya sebuah unit kerja ya yang dimana memang berasal dari keuangan negara. Nah, termasuk juga mengenai kita juga diminta untuk melakukan efektivitas dari pengelolaan keuangan ya dari unit kerja yang kita sedang usulkan. Nah, yang terakhir adalah yang mengenai ya kita juga harus melakukan beberapa ya perubahan di bidang layanan yang tadi juga disampaikan oleh Pak Sekretaris Institut ya mengenai peningkatan kualitas layanan. Nah, ini barangkali yang pada akhirnya begitu banyak ya karena memang muaranya perubahan-perubahan tadi yang dilakukan oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika yaitu mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, terutama adalah mengenai kita harus memiliki sebuah standar pelayanan yang diberikan atau yang dilakukan oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, lantas berikutnya adalah mengenai juga ya kita diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Ya jelas saja harus lebih cepat, lebih murah, lebih aman begitu, jauh lebih baik ya, lebih mudah. Nah, ini yang barangkali kita bisa meningkatkan dan sehingga apa yang menjadi harapan kita ya khususnya dari Civitas ya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB ini bisa tercapai ya sehingga pembangunan zona integritas yang dicanangkan pada hari ini dan nanti pada saatnya dievaluasi seluruh pemenuhan dokumen dan juga rencana aksi yang sudah dicanangkan dan sudah yang akan dilakukan itu bisa terlaksana dengan baik sehingga Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ini akan memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah, ini yang harapan kita begitu Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ya kami Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ya atas nama pimpinan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi saat ini akan memfasilitasi dan membantu Bapak Ibu ya terutama tim pembangunan zona integritas di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB ini ya terutama adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan yang tadi komitmen dari pimpinan dan seluruh karyawan ya agar melibatkan seluruh dari pegawai mulai dari bawahan sampai kepada pimpinan. Nah, lantas juga kami akan membantu dan juga memfasilitasi mengenai program ya untuk memudahkan ya pelayanan ya terutama di dalam penyediaan fasilitas ya untuk jauh lebih baik begitu lantas juga untuk peningkatan semangat dari kepuasan publik. Nah, lantas yang terakhir adalah mengenai program-program ya atau kami juga memfasilitasi untuk program yang memang dilakukan ya oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB ini adalah program yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat. Nah, ini yang barangkali bisa kami fasilitasi dan kami bisa membantu di dalam pembangunan zona integritas. Nah, Bapak Ibu semua, para hadirin yang kami hormati, kami ya atas nama pimpinan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan sepenuhnya ya mendukung ya pencanangan pembangunan zona integritas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Mudah-mudahan ya dengan
awal yang baik, dengan perencanaan yang baik, dengan rencana aksi yang baik, dan juga dengan kita terus berkomitmen melaksanakan apa yang sudah direncanakan di dalam pemohonan zona integritas. Mudah-mudahan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB ini akan memperoleh predikat WBK wilayah bersih dan juga bebas dari korupsi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan semua akan tercapai. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami mohon kepada Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Bapak Dr. Andes dan Satriana untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Andes dan Satriana kami silakan. Terima kasih undangannya. Senang saya bisa memenuhi undangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Institut Teknologi Bandung, Bapak Wijaya Martokusumo. Selanjutnya saya tidak berani menyebutkan nama, takut salah, tapi saya menghormati betul kehadiran Inspektur 4 Kemendikbud Ristek RI, yang terhormat Koordinator Hukum dan Tata Laksana Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang tadi barusan memberikan sosialisasi dan pengantar, Pak Suwitno. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Kemenpan RB sebagai leading sektor ataupun yang menggagas pengembangan zona integritas WBK WBWM di Indonesia. Terima kasih. Para yang terhormat, para pimpinan dan pejabat di Institut Teknologi Bandung, yang terhormat para undangan yang hadir dan tadi disebutkan oleh Sekretaris ITB akan menjadi saksi dalam acara pencanangan ini. Bapak-bapak dan Ibu, tentu kami pertama-tama ingin mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung yang pada hari ini mencanangkan pembangunan zona integritas. Ini merupakan komitmen dan sebuah langkah awal yang baik bagi reformasi birokrasi dan mudah-mudahan sebagaimana disampaikan dalam tujuan menjadi role model bagi reformasi birokrasi dalam menegakkan integritas dan pelayanan yang berkualitas. Apa yang disampaikan oleh Sekretaris Institut Teknologi Bandung, saya amini karena tentu pemilihan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ini untuk mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, tentunya melalui proses kajian dan pengusulan yang matang. Dalam penilaian tersebut, STAY tentu saja dianggap sebagai satu unit kerja yang penting dan strategis dalam melakukan pelayanan publik. STAY juga dianggap telah mengelola sumber daya yang cukup besar dan terbukti sampai saat ini memiliki tingkat keberhasilan reformasi yang cukup tinggi. Menurut saya ini modal awal yang baik untuk memulai reformasi birokrasi yang lebih luas lagi. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat khususnya sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tentu berkepentingan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dicapai dalam program ini. Pertama, penerapan zona integritas dan nantinya WBK WBBM di perguruan tinggi menurut kami mempunyai nilai strategis karena perguruan tinggi yang kita kenal sebagai pilar perkembangan peradaban mempunyai peran penting dalam menentukan peradaban, bahkan peradaban, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan juga kualitas layanan-pelayanan publik
bisa tergambar dari bagaimana perguruan tinggi ini memberikan pelayanan yang sama. Dalam peran tersebut, perguruan tinggi menurut saya tidak saja diharapkan dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan maupun korporasi yang baik. Penerapan zona integritas di perguruan tinggi sekaligus juga kami harapkan bisa menjadi laboratorium ilmu dan menjadi hidden kurikulum yang akan memberikan contoh dalam mendidik anak-anak bangsa kita nanti tentang budaya anti korupsi, administrasi dan tata kelola yang bersih serta memberikan pelayanan prima kepada publik. Bahkan lebih jauh lagi, saya merasa pantas untuk berharap pada Institut Teknologi Bandung akan mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mengkritisi dan memberikan kontribusi pembentukan integritas manusia dan penerapan integritas dalam kelembagaan negara kita secara lebih luas lagi. Bapak-bapak dan Ibu, tentu pencanangan ini adalah awal. Selanjutnya, pekerjaan rumah yang menanti kita, sebagaimana tadi disampaikan dalam sosialisasi, bagaimana kita kemudian menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Komponen-komponen pengungkit dan komponen-komponen hasil mana yang akan kita prioritaskan dan akan kita penuhi seluruhnya secara bertahap. Tadi, dari area-area tersebut, maka yang perlu dicanangkan adalah secara konkret bagaimana sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai dalam waktu dan keluaran yang terukur. Dalam hal ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya atas nama Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, tentu berharap tidak hanya sekedar berhenti, sekedar menjadi saksi dan hadir dalam pencanangan ini. Kami ingin kita semua terbuka untuk meneruskan kerjasama dan kemitraan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk menyampaikan, mengembangkan saran-saran, perbaikan, dan penyempurnaan organisasi dan prosedur pelayanan publik di dalam meraih zona WBK WBBM. Kami berharap komitmen dan pembangunan komponen-komponen WBK WBBM nantinya yang dilakukan di STAY ITB, termasuk kami juga menunggu pengembangan program-program unggulan, itu betul-betul dapat menjadi model dan dapat dikembangkan lebih luas lagi, setidaknya dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maupun menjadi contoh, menjadi arahan bagi penyelenggara pelayanan publik lainnya di Jawa Barat maupun di Indonesia. Demikian harapan kami, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sekali lagi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan mengenai zona integritas yang akan disampaikan oleh Inspektur 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Masrul Latif SIP, MSI QIA, CFRA, CRMO. Kepada Bapak Masrul, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Wijaya Martokusumo, yang dalam hal ini mewakili Ibu Rektor Institut Teknologi Bandung. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto, MSI, selaku Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes dan Sutriana, selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Suwitno, selaku Koordinator
Hukum dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan para pimpinan ITB, para wakil rektor, para ketua SPI, ketua SPM, para dekan, para direktur, dan para kepala lembaga, serta para kepala biro, dan para kepala UPT di lingkungan Institut Teknologi Bandung, juga para dosen STEI ITB, para tenaga kependidikan, dan para mahasiswa, serta para hadirin yang mengikuti kegiatan ini melalui daring, ya, melalui saluran YouTube. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya bergembira sekali, bersyukur dan merasa terhormat pada siang hari ini memperoleh undangan dari Institut Teknologi Bandung untuk menyaksikan, ya, sekaligus menetapkan, mencanangkan Institut Teknologi Bandung atau Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Institut Teknologi Bandung dan khususnya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB yang telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Inspektur Jenderal, Ibu Katerina Mulyana, karena sedianya beliau yang akan menghadiri acara ini, namun karena ada agenda lain yang bersamaan di Surabaya, maka beliau tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Namun beliau berpesan kepada saya agar memberikan semangat dan motivasi kepada teman-teman di ITB, khususnya di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, untuk menjadi Satker ZIWBK. Jadi beliau berkata setidaknya PTNBH itu akan ada yang lolos sama seluruh tahun ini. Dan kita tentu berharap seluruh PTNBH yang kita usulkan tahun ini semuanya akan lolos menjadi Satker ZIWBK. Dan izinkan Bapak dan Ibu saya menyampaikan sosialisasi, ya, sedikit berkaitan dengan pembangunan ZIWBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Next. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan ZIWBK dan WBBM tentu tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan reformasi birokrasi, ya, di mana Bapak Presiden Republik Indonesia, ya, Pak Joko Widodo, melalui Perpres nomor 81 tahun 2010, ya, mencanangkan grand design reformasi birokrasi Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Dalam kurun waktu itu dibagi dalam 3 tahapan, ya, per 5 tahunan. Di tahun 2010 sampai dengan 2015, apa yang disebut dengan pembangunan birokrasi, rule based birokrasi, ya. Artinya pembangunan birokrasi yang fokusnya ada pada kesesuaian terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada era tahapan berikutnya atau 5 tahun kedua, yaitu di tahun 2015, ya, sampai 2020, dimulai ketaatan, bukan ditinggalkan, tetapi ketaatan terhadap regulasi seharusnya sudah terbangun secara baik pada tahapan pertama, sehingga untuk tahapan kedua meningkat menjadi performance based birokrasi atau birokrasi berbasis kinerja. Jadi ketaatan sudah terbangun secara baik dan saatnya kita fokus untuk menciptakan birokrasi yang berkinerja tinggi. Kemudian di milestone ketiga atau di tahapan yang ketiga 2020-2025 yang saat ini sedang kita jalani, maka
bergerak dari performance based birokrasi menjadi dynamic birokrasi, di mana sebuah birokrasi kelas dunia yang menuju birokrasi kelas dunia dengan performance yang high quality, kemudian juga agile ya, dan adaptif terhadap perubahan, serta syarat dengan inovasi-inovasi yang memberikan kepuasan terhadap pelayanan publik. Peraturan terkait pembangunan ZIWBK sendiri mengalami beberapa kali penyempurnaan ya, dan terakhir kita berpegang pada Permen PAN RB nomor 10 tahun 2020 ya, atau 2019 mohon maaf, tentang pedoman pembangunan ZIWBK. Lanjut. Bapak dan Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Witno maupun Pak Dan tadi, bahwa pembangunan ZIWBK tidak dapat dilepaskan dari pembangunan reformasi birokrasi, di mana zona integritas Satker ZIWBK maupun WBBM merupakan miniatur dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan RBI dilakukan di level kementerian penilaiannya, kemudian pada satker-satker ya yang terpilih ya, yang terseleksi itu diusulkan untuk ditetapkan sebagai satker ZIWBK. Dan kriterianya tadi sudah disinggung oleh Pak Dan, bahwa yang di kriteria satker yang layak untuk diajukan antara lain satu, dianggap sebagai unit yang penting ya dan strategis dalam melakukan pelayanan publik, kemudian mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit kerja tersebut, dalam hal ini di Institut Teknologi Bandung. Dan kiranya sebagaimana disampaikan Pak Dan tadi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB sudah layak untuk diajukan sebagai satker ZIWBK. Lanjut. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Suwitno di awal bahwa zona integritas atau ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang segenap pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Lanjut. Lanjut Bapak dan Ibu, next. Selanjutnya, menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah tahapan ya ketika wilayah bebas korupsi ZI menuju WBK itu sudah terwujud ya, artinya sudah ditetapkan sebagai ZI WBK dengan melalui tahapan penilaian oleh TPI maupun TPN, maka satker tersebut layak untuk mengajukan diri sebagai WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi ini adalah sebuah tahapan di atas ya satker ZIWBK. Lanjut. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan capaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, ya, wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Kemendikbudristek. Kita mulai dari tahun 2017, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mengamati ya tabel di bawah ini, bahwa tergambar betapa tidak mudahnya ya untuk memperoleh predikat ZIWBK. Pada tahun 2017 kita mengusulkan 35 eselon 1 ya, unit eselon 1 masing-masing mengusulkan satker di bawahnya sebanyak 35 satker untuk diajukan sebagai ZIWBK. Dan hasil penilaian TPI pun meluluskan ya 35 satker itu untuk diajukan. Tetapi hasil penilaian akhir dari TPN ya dan Kemenpan RB hanya 3, berarti kurang dari 10% yang memperoleh predikat WBK. Kemudian di 2018 ya, eselon 1 unit eselon 1 mengusulkan 45 satker WBK ya.
Kemudian hasil penilaian TPI-nya juga meluluskan semua usulan tersebut. Tetapi lagi-lagi ketika dinilai oleh Kemenpan RB, TPN ya, hanya 2 ya. Jadi ini lebih turun lagi, tidak mencapai 5% dari yang diusulkan. Kemudian di tahun 2019 agak lumayan ya, diusulkan untuk memperoleh WBK 56 ya. Kemudian memperoleh WBBM itu 5 karena di tahun 2018 sudah ada 2 yang memperoleh atau belum ada yang memperoleh WBBM. Nah, kemudian hasil penilaian TPI juga ya agak selektif kita karena banyaknya usulan yang kita ajukan gugur sehingga kita mencoba lebih selektif dan dari 56 hanya 30 yang kita loloskan. Dan hasilnya predikat yang diperoleh dari satker tersebut adalah 10 satker WBK dan tidak ada yang memperoleh WBBM. Itu artinya agak lumayan terjadi peningkatan ya, sudah 20% yang lolos. Kemudian di tahun 2020 ya, tahun lalu ya, dari 71 satker eselon 1 yang diusulkan untuk WBK dan 9 WBBM ya, kami sekali lagi melakukan upaya menseleksi, kemudian hanya 57 WBK dan 8 WBBM. Namun hasilnya pun belum sepenuhnya sesuai harapan kita, hanya 15 yang memperoleh WBK dan 2 memperoleh WBBM. Ya, sehingga dengan ini kita bisa melihat betapa tantangan kita ke depan, teman-teman di ITB ya, semoga sudah memenuhi pemenuhan 6 area perubahan tersebut dan indikator hasilnya sehingga dapat menjadi satker ZIWBK. Next. Nah, untuk tahun 2021 ini Bapak dan Ibu ya, ada 154 unit kerja yang kita usulkan ya di lingkungan Kemendikbudristek. Untuk WBBM sebanyak 10 unit kerja, ya tentunya satker ini adalah satker yang sudah memperoleh WBK, ya ZIWBK, sehingga kita usulkan menjadi WBBM. Kemudian untuk WBK ada 144 unit kerja, jadi makin bertambah banyak. Dan untuk Dikti sendiri, ya jadi dari 144 itu, Dikti berkontribusi sebanyak 60 unit kerja, yaitu 1 Setjen Dikti, 14 LL Dikti, dan 45 PTN, termasuk di dalamnya adalah ITB. Ya, dan ada beberapa PTN BH, ada ITB, ada USU, ya, dan ada UNAIR. Ya, mudah-mudahan ya dari sekian PTN BH, ada Universitas Brawijaya juga, mudah-mudahan dari sekian PTN BH yang kita ajukan, ya salah 1, salah 2, dan salah 3 lolos menjadi satker ber-ZIWBK. Karena ini akan menjadi sejarah ya, pendidikan tinggi non vokasi yang bisa lolos ZIWBK. Karena tahun lalu perguruan tinggi vokasi Politeknik Negeri Bandung yang kebetulan berhasil lolos. Tahun lalu kita mengusulkan 14 PTN ya, yang merupakan amanat dari Stranas PK atau KPK, tetapi meskipun sudah berhasil lolos pada tahapan evaluasi survei, tapi pada saat penilaian pemenuhan lembar kerja evaluasi atau 6 unsur pengungkit itu kita belum beruntung, sehingga belum ada satupun dari 14 PTN itu yang berhasil lolos. Lanjut. Next. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita melakukan pencanangan ZIWBK yang mungkin yang ditandai dengan penandatanganan fakta integritas, ya, pernyataan komitmen dari segenap unsur pimpinan dan seluruh bawahannya, ya. Ini adalah rangkaian awal, ya. Kemudian setelah itu dilakukan pembangunan ZI yang mungkin juga sudah Bapak Ibu lakukan tentu saja. Ya, kemudian dilakukan pengusulan dan penilaian mandiri oleh TPI. Ini juga sedang kita lakukan ya, sejak periode kemarin sampai dengan hari ini kita masih dalam proses penilaian internal ya oleh tim penilai internal, dan nanti hasilnya akan kita usulkan ke Kemenpan RB. Kemudian dilakukan review oleh TPN ya melalui verifikasi di lapangan jika situasi
COVID ini bereda ya, mungkin akan melakukan tinjauan visitasi ke lapangan, namun bila tidak mungkin akan dilakukan secara daring, kemudian dilakukan survei oleh Biro Pusat Statistik. Nah, hasil dari penilaian tim penilaian nasional itu akan menghasilkan penetapan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui panel TPN, Kementerian Pan-RB bersama KPK dan Ombudsman. Lanjut, next. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Wid maupun Pak Dan bahwa penilaian ZI itu meliputi dua hal. Yang pertama ada unsur pengungkit 60% ya, area ya yang harus menjadi perhatian. Jadi kalau reformasi birokrasi itu ada 8 area perubahan, maka ZIWBK itu ada 6 area perubahan minus deregulasi ya, penataan perundang-undangan dan organisasi atau penataan organisasi. Nah, fokus daripada zona integritas adalah tadi penyelenggaraan birokrasi yang bersih KKN dan kepuasan atau indeks persepsi kepuasan layanan publik. Nah, unsur pengukit ini terdiri dari manajemen perubahan, ya, penataan tata laksana, penguatan manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, kemudian pelayanan publik dan penguatan pengawasan. Sementara untuk hasil akan diperoleh dari survei ya, berupa survei persepsi anti korupsi, kemudian juga tindak lanjut ya, hasil pengawasan Bapak dan Ibu. Jadi harus hasil pengawasan eksternal maupun internal BPK dan Itjen ya harus diselesaikan termasuk BPKP. Kemudian juga survei persepsi pelaksanaan pelayanan publik. Saya berharap ini semua dapat dilalui oleh ITB dan STEI ITB. Lanjut. Next. Nah, Bapak dan Ibu, selain selain usulan yang dilakukan secara mandiri oleh instansi masing-masing, dalam hal ini Kemendikbudristek, ada juga usulan yang berdasarkan usulan dari Stranas PK ya, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ini adanya di KPK. Jadi tahun lalu 14 PTN yang kita usulkan adalah amanat dari Stranas PK atau mandatori ya. Jadi dan tahun ini 14 PTN tersebut kita usulkan kembali. Tahun lalu belum ada satupun yang lolos, yang beruntung. Mudah-mudahan tahun ini akan ada ya dari perguruan tinggi 3 ya, perguruan tinggi non vakasi kita yang akan memperoleh ZIWBK. Lanjut, next. Nah, ini lanjut saja. Ini adalah subaksi dan penanggung jawab dari Stranas PK. Saya rasa tidak perlu kita kupas secara detail. Lanjut. Dan ini adalah bidang-bidang ya yang menjadi fokus Stranas PK dalam rangka pencegahan korupsi. Lanjut. Nah, ini adalah syarat pengusulan Bapak dan Ibu ya. Ketika tadi saya sebutkan ada yang bersifat mandiri ya, yang merupakan usulan dari kementerian lembaga, ada yang bersifat mandatori yang merupakan amanat daripada Stranas PK. Syaratnya ya, untuk tingkat instansi pemerintah, opini BPK minimal wajar dengan pengecualian untuk WBK, dan untuk WBBM harus wajar tanpa pengecualian. Sementara nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah minimal harus B. Untuk tingkat unit kerja yang diajukan itu tadi ya menjadi core layanan utama atau strategis, mengelola sumber daya yang besar dan memiliki tingkat keberhasilan reform yang cukup tinggi. Dan untuk WBBM tentu saja harus telah memperoleh predikat WBK sebelumnya. Dan satu hal lagi yang penting, LHK ASN kewajiban dan LHK PN harus selesai 100%. Lanjut. Ini adalah langkah membangun unit kerja menuju WBK. Saya kira Bapak dan Ibu sudah on the track ya, menjalani proses ini semua ya, mulai dari pencanangan, kemudian membangun, menyusun program kerja ya, dan kemudian melaksanakan agenda-agenda yang sudah direncanakan oleh Bapak dan Ibu untuk memenuhi 6 area perubahan tersebut.
dan juga melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap untuk mengetahui, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada, tetapi juga melihat progres-progres yang sudah ada untuk tindak lanjut perbaikan di masa yang berikutnya. Lanjut. Nah, ini adalah 6 area perubahan Bapak dan Ibu, tadi sudah disinggung di awal oleh Pak Wid maupun Pak Dan ya. Area pertama adalah manajemen perubahan, ini penting dan ini menjadi fondasi meskipun bobotnya hanya 5%, tetapi ini adalah menjadi dasar fundamen ya, karena di sini membangun komitmen ya, kemudian mindset, pola pikir dan budaya kerja ya menuju Satker ber-ZIWBK. Dari sinilah lokomotif perubahan itu berawal. Kemudian ada penata laksanaan ya, yang merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas tata laksana birokrasi di Satker yang diusulkan ber-ZIWBK. Kemudian berikutnya adalah penataan sistem manajemen ya, mulai dari rekrutmen, kemudian sistem pola mutasi internal, kemudian juga bagaimana punish and reward, pemberian kesempatan untuk pengembangan kompetensi dan lain sebagainya. Kemudian area berikutnya adalah penguatan pengawasan ya, ini nanti ada unit pengendali gratifikasi, kemudian ada juga penerapan SPIP ya, ada penanganan benturan kepentingan, ada whistleblowing system dan penanganan pengaduan masyarakat. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik ini dilaksanakan ya dengan budaya pelayanan prima sebagai prinsip dasarnya, kemudian juga inovasi-inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diapresiasi oleh masyarakat. Lanjut, next. Nah, ini adalah indikator-indikator pemenuhannya Bapak dan Ibu dari masing-masing area perubahan ya. Pada manajemen perubahan tentu harus membangun tim kerja ya. Kemudian dokumen pembangunan ZI tadi program kerja ya. Dan juga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan telah terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja. Juga mengelola resistensi ya yang timbul atas perubahan tersebut. Jadi setiap perubahan biasanya kan menimbulkan resistensi ya. Seberapa jauh kita dapat mengelola itu semua untuk keberhasilan pembangunan ZI di Satker kita. Kemudian untuk penataan tata laksana tentu SOP ya, e-office, keterbukaan informasi publik menjadi area-area yang harus kita bangun. Kemudian penataan sistem manajemen ya, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai tadi saya sebutkan, pola mutasi, pembangunan kompetensi pegawai, penetapan kinerja individu, penegakan aturan ya, dan penggunaan sistem informasi di dalam penataan sistem manajemen. Berikutnya penguatan pengawasan, tadi saya sebut ada UPG, ada SPIP ya, 5 unsur SPIP itu harus dapat diterapkan. Kemudian juga whistleblowing system bagaimana dikelola, penanganan konflik of interest, dan juga kewajiban menyampaikan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Dan yang terakhir adalah yang kelima penguatan akuntabilitas ya, bagaimana keterlibatan pimpinan ya dalam pengelolaan akuntabilitas, perencanaan akuntabilitas dan monitoring dan evaluasi terhadap upaya penguatan akuntabilitas tersebut. Yang terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik mulai dari standar pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap masyarakat. Ini semua juga harus didukung dengan inovasi yang tentu saja ITB diharapkan tadi sebagai sebuah institut teknologi ya, mungkin dapat menciptakan inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi yang dapat mewujudkan sistem birokrasi yang bersih dari KKN dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lanjut, next. Nah, ini adalah bagaimana penetapan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM berdasarkan Permen Pan RB
Jadi untuk memperoleh WBK maka Bapak dan Ibu ya teman-teman para agen perubahan, para tim kerja di STEI ITB harus memperoleh nilai total 75 ya dari unsur pengungkit maupun indikator hasil, unsur hasil ya. Nah, nilai minimal pengungkit 6 area perubahan itu harus 40 Bapak dan Ibu. Kemudian bobot nilai minimal per area pengungkit dari yang 6 tadi itu harus mencapai 60% minimal. Nah, nilai komponen hasil ya, jadi kalau tadi ada area pengungkit, maka ada nilai komponen hasil terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, ini adalah indikator hasil yang pertama, harus menghasilkan 18,50 yang diperoleh dari nilai subkomponen survei ya, persepsi anti korupsi minimal harus 13,5 atau 3,60. Kemudian nilai subkomponen presentasi tindak lanjut hasil pemeriksaan minimal 5. Jadi total 18,5 untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kemudian untuk nilai komponen hasil terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik itu harus mendapatkan skor 16 atau 3,2 dari hasil survei ya. Nah, tentu saja kita berharap STI ITB mampu mewujudkan ini untuk menjadi Satker ber-ZI WBK. Lanjut. Next. Proses penilaiannya Bapak Ibu mungkin sudah mengerti ya. Pertama dari unit kerja itu ditunjuk ya, ditetapkan, kemudian dilakukan TPI, penilaian oleh tim penilai internal ya. Kemudian dilanjutkan dengan review oleh tim penilai nasional, ada pemenuhan indikator pengungkit dan pemenuhan indikator hasil. Dua hal itu kemudian setelah melalui proses review dihasilkan dua hal ya, dua kesimpulan. Yang pertama qualified atau memenuhi syarat, yang kedua adalah unqualified. Jika dianggap memenuhi syarat maka akan ditetapkan sebagai WBK maupun WBBM. Next. Ini adalah lembar kerja evaluasi Bapak dan Ibu ya, tadi ada 60 dan 40 untuk indikator hasil dan masing-masing bobotnya tadi juga sudah saya singgung. Jadi Bapak dan Ibu harus memperhatikan betul ini untuk strategi kita memperoleh nilai yang maksimal ya di dalam perolehan menuju ZIWBK. Lanjut. Ini sudah tadi mekanisme pengusulan sudah disinggung lewat bagan-bagan tadi. Lanjut. Ini pemantauan jika nanti Bapak dan Ibu sudah berhasil ya, tentu saja akan dilakukan pemantauan terhadap keberlangsungan ya, keajekan daripada perubahan yang sudah dibangun dan peningkatan-peningkatan yang dilakukan. Lanjut. Ini juga sudah dijelaskan tadi mekanisme evaluasi ZI ya, mulai dari penilaian mandiri, proses penilaian sampai dengan penetapan predikat. Lanjut. Ya, ini juga bagaimana menggambarkan proses penilaian tadi ya, dengan melalui aplikasi online ya. Nanti aplikasi pemenuhan lembar kerja evaluasi itu akan dikirim secara online ke Kemenpan RB melalui portal PMPZI. Nah, dari sana nanti dilakukan penilaian dan juga jika dimungkinkan dilakukan verifikasi oleh TPN ya untuk memastikan kebenaran pemenuhan LKE dan pada akhirnya akan ditetapkan menjadi Satker ber-ZI WBK. Lanjut. Nah, ini tentu sudah saya jelaskan tadi bagaimana membangun mindset ya, culture dan komitmen. Kemudian juga bagaimana membuat birokrasi yang mudah ya, tata laksana yang mudah, transparan ya. Kemudian program-program yang menyentuh masyarakat ya, melakukan inovasi dan juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian-capaian pembangunan ZI yang sudah dibangun. Dan juga memanfaatkan sosial media ya dalam rangka mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang sedang kita bangun, sekaligus juga
mensosialisasikan layanan-layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa catatan hasil evaluasi ZIWBK tahun 2019, Bapak dan Ibu, dan beberapa ada sedikit perubahan ya antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 ya, ketika itu universitas atau perguruan tinggi diusulkan menjadi satker berZIWBK pada level universitas pada waktu itu. Dan penilaiannya dilakukan diawali dengan penilaian pemenuhan unsur pengungkit ya portofolio tadi, dilanjutkan dengan survei. Nah, hasilnya pada waktu itu ya untuk pemenuhan rata-rata berhasil di 2019. Tetapi ketika dilakukan survei hasilnya semuanya kurang memenuhi harapan, sehingga akhirnya tidak ada satupun yang lolos dari 30. 2020 Kemenpan RB melakukan perubahan, tidak lagi di level universitas satkernya, tapi dibuat di fakultas dengan harapan lebih kecil organisasinya dan lebih fokus ya, lebih mudah mungkin untuk dinilai tingkat keberhasilannya, sehingga pada level fakultas juga dilakukan perubahan tahapan penilaian. Kalau di 2019 itu portofolio dulu baru survei, di 2020 dilakukan survei dulu ya. Karena pengalaman tahun lalu surveinya banyak yang rontok, biar mudah biar kerjanya tidak terlalu dua kali, maka dilakukanlah survei dulu. Ternyata hasil surveinya pun bagus ya pada kita sempat optimis ya Pak Witno dan kawan-kawan, karena dari 14 PTN yang kita usulkan 12 itu lolos tahap survei, di mana yang pada tahun 2019 semuanya rontok di tahap survei. Tapi di 2020 kita berhasil lolos pada tahap survei. Nah, ketika dilanjutkan proses penilaian terhadap lembar kerja evaluasi pemenuhan ya, beberapa dilakukan secara daring, ada juga yang luring ya, kalau saya tidak salah di 2020 itu. Ternyata hasilnya adalah kita belum beruntung, tidak ada satupun yang lolos ya ketika dikombinasikan antara nilai pengungkit dengan nilai hasil, sehingga tidak ada satupun sampai dengan saat ini satker perguruan tinggi non vokasi yang memperoleh ZIWBK. Tentu kita berharap tahun ini akan terwujud ya. Lanjut saja, ini rekomendasi sudah lanjut Bapak dan Ibu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu ya, bagian-bagian berikutnya dari slide-slide berikutnya tidak sudah disinggung di awal baik oleh pembicara yang lain maupun pada penjelasan saya tadi. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB mampu bersama-sama dengan kami berkolaborasi untuk ditetapkan sebagai satker berZIWBK oleh Kemenpan RB melalui hasil penilaian TPN. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Masrul atas pemaparannya. Mohon berkenan Bapak untuk sekaligus mencanangkan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB sebagai zona integritas. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para tamu undangan, para saksi, dan para sivitas akademika Institut Teknologi Bandung, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mencanangkan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung untuk diusulkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
Demikian. Sambutan Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Reni Wirahadi Kusuma, PhD. Saya Reni Wirahadi Kusuma, Rektor Institut Teknologi Bandung. ITB ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk mengemban amanah sebagai salah satu instansi yang melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi. Pembangunan zona integritas di lingkungan perguruan tinggi negeri sangat diperlukan untuk mempercepat proses reformasi birokrasi tersebut. Pembentukan zona integritas merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan bersih menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Pada hari ini, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI ITB telah kita canangkan bersama sebagai unit kerja percontohan zona integritas di lingkungan kampus ITB. Pencanangan yang dilakukan pada salah satu unit kerja ini bukan berarti hanya berlaku pada STEI atau unit kerja tersebut saja. Namun, gerakan membangun zona integritas dilaksanakan oleh semua
unit kerja di lingkungan kampus ITB. Mari bersama-sama kita sukseskan program Zona Integritas untuk ITB yang lebih baik sebagai bentuk akselerasi menggapai martabat bangsa dan reputasi dunia. In harmonia progressio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian laporan kegiatan pembangunan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang akan disampaikan oleh Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Bapak Dr. Tutun Juhana STMT. Kepada Bapak Dr. Tutun Juhana kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Rektor ITB Profesor Reni Wirahadikusuma PhD, Sekretaris Institut Profesor Dr. Insinyur Wijaya Martokusumo, para pimpinan ITB, Koordinator Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bapak Suwitno, Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Dr. Desdan Satriana, Inspektur 4 Kemendikbudristek Bapak Masrul Latif, SIP, MSI, KIA, CFRE, CRMO, Ketua dan anggota Senat Stay ITB, para Direktur ITB, para Wakil Dekan Stay ITB, para Ketua Program Studi Stay ITB, para dosen Stay dan dosen ITB secara keseluruhan, para tenaga kependidikan Stay ITB, para mahasiswa Stay ITB, para hadirin yang kami muliakan, salam ZI WBK. Reformasi birokrasi merupakan upaya agar sistem pemerintahan berubah ke arah yang lebih baik. Upaya tersebut harus dilakukan oleh semua elemen dalam organisasi sehingga penyimpangan dapat dihindari dengan melakukan peningkatan pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Reformasi Birokrasi RI nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 sampai 2019 dan Peraturan Presiden RI nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB merupakan unit yang ditunjuk sebagai role model di lingkungan Institut Teknologi Bandung untuk pelaksanaan reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Beberapa upaya dalam melakukan pembangunan ZI WBK WBM tersebut sudah kami lakukan, meliputi pembuatan program, pelaksanaan program, dan evaluasi berkesinambungan terhadap pembangunan ZI WBK WBM agar dapat secara nyata dilaksanakan oleh semua elemen di lingkungan Stay ITB. Tadi sudah setelah pencanangan diperlihatkan video kegiatan yang sudah kami lakukan dan kegiatan tersebut tentunya akan kami teruskan agar pembangunan zona integritas WBK WBM di Stay ITB dapat berhasil. Pembangunan zona integritas WBK WBM Stay ITB mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Kami dari Stay ITB tentunya mendukung, meminta dukungan, memohon dukungan dari seluruh stakeholder Stay ITB
agar STI ITB dapat memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Terima kasih atas dukungan yang selalu sudah diberikan dan akan diberikan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan Fakta Integritas oleh Dekanat Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Kami mohon kepada Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Bapak Dr. Tutun Juhana, untuk secara simbolik melakukan penandatanganan Fakta Integritas. Selanjutnya, kami mohon kepada Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Bapak Dr. Tek Saiful Akbar, STMT, untuk secara simbolik melakukan penandatanganan Fakta Integritas. Selanjutnya, kami mohon kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Bapak Dr. Widyawardana Adi Prawita, STMT, untuk secara simbolik melakukan penandatanganan Fakta Integritas. Selanjutnya, kami mohon kepada Ketua Tim Kerja Zona Integritas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Bapak Dr. Eng Insinyur Sarwono Sutikno, untuk secara simbolik melakukan penandatanganan Fakta Integritas. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian kita telah selesai pada akhir acara Deklarasi dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB sebagai bentuk komitmen dari seluruh sivitas akademik dan tenaga kependidikan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sehingga diharapkan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika dapat menjadi role model bagi Institut Teknologi Bandung untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Saya Rifan Tanzah, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara, baik melalui Zoom maupun YouTube. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa dunia masa depan? Seperti apa dunia di masa depan? Waktu bergerak semakin cepat, seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Namun pendidikan akan selalu menjadi dasarnya. Pendidikan tidak akan pernah sia-sia. Dari pendidikan muncul pemikiran baru yang akan memicu perubahan. Saya Tutun Juhana, selamat datang di Stay ITB. Stay bermula dari Departemen Teknik Elektro di tahun 1947 dan Departemen Teknik Informatika di tahun 1982. Teknologi informasi dan revolusi industri menjadi penanda munculnya orang-orang yang menjadi pionir serta figur di bidangnya. Tidak terkecuali di Indonesia. Orang-orang yang dulu memprakarsai Stay adalah orang-orang yang telah menorehkan jejaknya untuk kemajuan bidang teknik elektro dan informatika. Dari kedua departemen tersebut, kini Stay telah berkembang menjadi sekolah dengan 9 program studi. Kini,
STAY terdiri dari 6 program studi sarjana, 2 program studi magister, serta 1 program doktor. Sebagai penyelenggara pendidikan teknik tertua di Indonesia, kami bertekad untuk memberikan pendidikan berkualitas yang relevan dengan perkembangan zaman. Setiap program studi di STAY telah terakreditasi A oleh BANPT dan 5 program studi telah terakreditasi AB. Dengan adanya akreditasi ini, mahasiswa tidak perlu khawatir dengan kualitas pendidikan yang diterimanya serta relevansinya dengan dunia kerja. Selain kegiatan akademik, STAY juga mendukung produktivitas non-akademik. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk berkarya lewat berbagai kegiatan seperti konferensi, lomba, dan kegiatan himpunan. Kami akan selalu jadi bagian dalam memberikan kesempatan untuk putra-putri terbaik bangsa, mengembangkan aspirasi dan inspirasinya untuk Indonesia. Saya di sini mengambil program fast track juga. Dengan program fast track saya merasa mendapatkan kesempatan yang lebih untuk mendapatkan pendidikan S2 sekaligus dengan S1 dalam waktu yang lebih singkat. Saya banyak mengalami berbagai macam pelajaran dalam perkuliahan seperti melatih soft skill, hard skill, yaitu dalam ranah organisasi, dalam ranah akademik. Jadi di sini tuh di STAY ini kita banyak wadah untuk melakukan berbagai macam atau menggali eksplorasi dari potensi yang ada pada diri kita seperti itu. Ide terbaik dimulai dengan sebuah pemikiran untuk berbakti. Bagi manusia, dunia di masa depan penuh dengan ketidaktahuan. Namun untuk setiap generasi akan selalu ada agen perubahan. Ketika dunia mundur 2 langkah, merekalah yang akan membawa dunia 5 langkah lebih baik dari sebelumnya. Saya percaya kalian akan ikut ambil bagian di dalamnya. Sampai jumpa di STAY ITB. Stay hebat untuk Indonesia.